Bayangkan otak Anda sebagai pahlawan super. Ia bekerja tanpa henti mengatur segala sesuatu, mulai dari ingatan hingga emosi, bahkan pergerakan tubuh Anda saat menonton video ini. Namun, seperti pahlawan super lainnya, otak kita juga punya kelemahan. Apa saja kelemahannya? Kebiasaan buruk yang sering kita anggap remeh. Setiap hari, tanpa sadar kita menghajar otak kita dengan kebiasaan-kebiasaan yang tampaknya kecil tetapi berdampak besar. Otak yang stres, kurang nutrisi, atau jarang diajak berolahraga akan mulai menurun kinerjanya. Akibatnya, kita jadi sulit fokus, gampang lupa, sering merasa gelisah, dan kemampuan belajar pun menurun. Ngeri, kan? Tapi ada kabar baik. Otak adalah organ yang luar biasa adaptif. Dengan neuroplastisitas, yaitu kemampuan otak untuk memperbaiki diri dan membentuk koneksi baru, kita punya peluang untuk menyelamatkan pahlawan super ini. Semua tergantung pada tindakan kita hari ini. Dalam video ini, kita akan menelusuri 10 kebiasaan buruk yang paling sering merusak otak. Siapkan camilan sehat, tarik napas dalam, dan mari kita bongkar satu persatu kebiasaan yang mungkin sudah waktunya Anda tinggalkan. 1. Scrolling berlebihan. Pernah mau buka media sosial sebentar, tapi tahu-tahu sudah 3 jam berlalu? Scrolling berlebihan adalah penyakit zaman sekarang yang diam-diam menggerogoti otak kita. Setiap kali kita scroll, otak melepaskan dopamin, hormon yang bikin kita merasa senang dan ketagihan. Jika dilepaskan terus-menerus, otak menjadi malas mencari kepuasan dari hal-hal yang lebih bermakna. Selain itu, scrolling berlebihan juga melemahkan korteks prefrontal, bagian otak yang bertanggung jawab atas kontrol impuls dan pengambilan keputusan. Matikan notifikasi yang tidak penting dan gantilah kebiasaan scrolling dengan aktivitas lain seperti membaca atau jalan-jalan. 2. Isolasi sosial. Mungkin Anda berpikir sendirian di rumah sambil nonton serial favorit itu menyenangkan. Namun, isolasi sosial dalam jangka panjang bisa berbahaya bagi otak. Kurangnya interaksi sosial menurunkan produksi oksitosin, hormon yang membuat kita merasa terhubung dan bahagia. Selain itu, isolasi juga mempercepat penuaan pada hipokampus, bagian otak yang terkait dengan ingatan dan pembelajaran. Jadwalkan pertemuan dengan teman, bergabung dalam komunitas, atau sekadar berbicara dengan orang terdekat. 3. Kurangnya aktivitas fisik. Kurang bergerak dapat mengurangi aliran darah dan oksigen ke otak yang membuatnya bekerja kurang optimal. Aktivitas fisik juga membantu produksi protein yang memperkuat koneksi antar neuron. Mulai dari yang ringan, seperti jalan santai 30 menit sehari, naik tangga daripada lift, atau ikut kelas yoga. 4. Stres berkelanjutan. Stres yang terus-menerus meningkatkan hormon kortisol yang dalam jangka panjang dapat merusak komunikasi antar neuron. Akibatnya, kita jadi mudah lupa, sulit berkonsentrasi, dan lebih emosional. Lakukan meditasi, olahraga, atau sekadar istirahat sejenak untuk mengurangi stres. 5. Kurang tidur. Tidur bukan hanya untuk mengistirahatkan tubuh, tetapi juga untuk mengisi ulang baterai otak. Kurang tidur mengganggu konsolidasi memori dan meningkatkan risiko gangguan kognitif. Pastikan tidur 7-8 jam setiap malam dan hindari layar ponsel sebelum tidur. Malas mental. Jika otak tidak sering digunakan, ia akan kehilangan ketajamannya. Malas berpikir dapat membuat otak melemah dan kehilangan fleksibilitas dalam belajar. Biasakan membaca, bermain teka-teki silang, atau mempelajari keterampilan baru. 7. Menyimpan dendam. Dendam membuat tubuh terus-menerus melepaskan hormon stres yang dapat mengganggu kapasitas otak untuk berpikir jernih. Belajarlah untuk memaafkan demi ketenangan pikiran Anda sendiri. 8. Pola makan tidak sehat. Makanan tinggi gula dan lemak jenuh dapat mempercepat penurunan kognitif. Otak membutuhkan nutrisi yang tepat agar dapat bekerja optimal. Perbanyak konsumsi makanan kaya omega 3, vitamin B, dan antioksidan seperti ikan, sayuran hijau,
dan kacang-kacangan. 9. Dehidrasi. Otak terdiri dari sebagian besar air. Dehidrasi dapat memperlambat proses berpikir dan mengurangi fokus. Pastikan minum air cukup setiap hari. 10. Paparan logam berat. Paparan timbal, merkuri, dan logam berat lainnya bisa merusak struktur neuron dan meningkatkan risiko penyakit neurodegeneratif. Hindari makanan yang tercemar, pilih produk yang lebih aman, dan konsumsi makanan detoks seperti sayuran hijau dan buah-buahan. Otak adalah aset paling berharga yang kita miliki. Dengan menghindari kebiasaan buruk ini, kita bisa memastikan otak tetap tajam dan sehat dalam jangka panjang. Mulailah dengan perubahan kecil, karena setiap langkah berarti bagi kesehatan otak Anda. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.